Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat serta ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat serta ikhwan fillah, berjumpa kembali dengan channel Kabar Islam ya. Jangan lupa dukung terus channel Kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat saudaraku ikhwan fillah, dan kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video dari seorang pendeta ya, yang mana saya rasa pendeta ini tidak sejalan dengan pendeta-pendeta yang lain dalam kasus persidangan Qosman bin Sunaid atau MKC, seorang murtadin penista agama ini. Dalam kesempatan itu si pendeta ini menyebutkan bahwa tidak setuju dengan MKC atas penetapan atau tuntutan siksa kepada si murtadi ini dengan hukuman yang diminta 10 tahun. Malahan si pendeta ini kalau bisa lebih katanya. Dan sahabat saudaraku ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan kepada tanggapan kita atau komentar kita atas video dari seorang pendeta dan si MKC ini, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana isi dari video seorang pendeta ini. Silakan. Saya mendapat pertanyaan, ya tentu saja harus saya jawab ya. Tetapi bingkainya adalah kita Indonesia, kita Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. Begini pertanyaannya. YW 4 bulan, MKC 10 tahun, adilkah? YW cuma dituntut 4 bulan, MKC dituntut 10 tahun. Adilkah? Jawaban saya adil banget. Malah kurang adil, Pak. Serius Pak ADD, betul. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyatakan bahwa mungkin di forum ini kita itu harus ngerti ya. Harus ngerti ya bahwa, sorry ya, MKC itu bukan orang Kristen, Pak. Ya, siapa bisa bantah hubungin saya. MKC itu bukan orang Kristen. Dia orang Nasrani, Pak. Nasrani yang mengimani Allah Tritunggal, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, sama sekali tidak mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah. Makanya disebut Nasrani. Ya baik sahabat, itu sebuah video, cuplikan video sebentar dari seorang pendeta Henry Tan kembali, yang saya rasa apabila semua pendeta seperti beliau ini mungkin akan aman, tidak akan ada kebencian antar umat beragama ya. Nah sahabat seluruh kawan fillah, sebagaimana yang disebutkan oleh seorang pendeta Henry Tan ini menyebut bahwa si MKC ini ternyata bukan Kristen, melainkan seorang Nasrani yang Katolik, yang mana beliau sebutkan bahwa MKC ini meyakini bahwa ada Tritunggal, sedangkan si pendeta Henry Tan ini beliau menyebutkan bahwa dia adalah pengikut Yesus sejati ya. Ini Allah satu, Allah satu dia sebutkan. Nah sahabat seluruh kawan fillah, YW ya, anggaplah YW ini kan tadinya jadi mu'alaf ya. Anggaplah ya, dia itu menjelek-jelekan umat Kristen. Apa yang dia jelek-jelekan berdasar apa? Berdasar kitab dia. Catat baik-baik. YW anggap sajalah ya, menjelek-jelekan orang Kristen berdasar kitab dia. Sedikitlah pakai Alkitab. Ya kan dia sekarang sudah tidak jadi Kristen, jadi menurut kitab dia Yesus itu begini. Ya silahkan, itu kan menurut kitab beliau. Makanya ya, ketika ini malah saya juga mestinya bebas mestinya ya YW ini. Karena menurut saya sedikit sekali dia itu menyinggung-nyinggung Alkitab, sedikit sekali. Ya, jadi misalnya dia, maaf kata dia, dia memahami Yesus itu cuma begitu, kan menurut versi kitab beliau. Ya nggak apa-apa. Itu bukan menghina Kristen, bukan. Paham? Dan saya mau kasih tahu, MKC sendiri bukan orang Kristen, dia Nasrani. Supaya semua tahu ya bedanya Nasrani sama Kristen. Ini ayat Alkitab ya.
Kisah 24 ayat 5, Nasrani ini percaya Yesus dari Nazaret masih sujud doa pada Bapa. Maka Allahnya Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal. Sedangkan Kristen ada di Kisah 11 ayat 26 dan ada 5 ayat yang lain. Kristen ini mutlak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27, 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus itu satu-satunya Allah yang benar. Itu baru Kristen. Perhatikan MKT. Ya, MKT apa? Menjelek-jelekan umat muslim berdasar kitabnya muslim. Ayo salah pakai banget. Lah kamu ini kan nafsir doang. Berarti kan di umat muslim ada berapa kiai, ada berapa buya, ada berapa ulama, kitabnya sama. Ya, lalu yang dibaca oleh MKT juga kitabnya sama. Itu semua buya, semua ulama nggak kayak gitu pemahamannya. Artinya apa? Artinya MKT menafsir kitabnya orang, padahal katanya dia sudah jadi Kristen padahal Nasrani. Kenapa MKT ini menjelek-jelekan agama lain, kok memakai kitabnya agama lain? Tak kasih tahu Pak ya. Kalau MKT ini paham Alkitab seperti saya paham Alkitab, tak kasih tahu Pak. Di Alkitab tidak ada ayat yang bisa menjelekkan keyakinan lain. Tidak ada. Maka MKT ini tidak belajar Alkitab. Ya, dia baru beberapa hari ditangkap sama satu sinode itu, makanya sinodenya mesti dihukum Pak ini Pak. Mesti dihukum ini Pak. Yang meng-hire MKT itu loh Pak. Ya. Yang sekarang masih hahaha itu Pak orangnya itu Pak. Ya. Dia masih dihukum berat. MKT yang nggak tahu apa-apa, belum belajar Alkitab Pak. Modalnya kan dia dari keyakinan Muslim. Jadi dia coba jelekkan Muslim berdasar kitabnya orang Muslim sendiri. Ini kan jahat banget dan salah banget Pak. Makanya saya menduga tadinya mestinya YW itu bebas. MKT 15 tahun. Kenapa? YW anggaplah menjelekkan umat Kristen kan berdasar kitab dia. Kitab beliau. Sedangkan MKT menjelekkan umat Muslim berdasar kitabnya orang Muslim. Sementara ada ribuan ulama, ada ribuan buya. Ahli-ahli kitab pengertiannya nggak kayak kamu MKT. Ngerti? Jadi kamu itu termasuk golongan yang menafsirkan kitabnya orang. Tak kasih tahu? Karena apa? Karena kamu tidak paham Alkitab. Ya. Henry Tandiata, ya, paham Alkitab. Ternyata di Alkitab tidak pernah ada ya toh, ayat yang suruh jelekin orang lain. Ya sahabat, itulah sebuah video dari seorang pendeta Henry Tan ya, yang menjadi jawaban untuk orang-orang yang menanyakan pada beliau atas hukuman yang diterima oleh saudara MKC Murtadin dengan hukuman yang diterima oleh YW atau Ustaz Yahya Waloni. Nah sahabat, saudara ikhwan film, yang kesempatan itu lagi-lagi beliau seorang pendeta Henry Tan ini menyebutkan bahwa harus kita ketahui bahwa seorang MKC atau Qosman bin Sunnah ini ia merupakan Nasrani, bukan seorang Kristen bagaimana yang dia yang dia MKC akui bahwa seorang pengikut Yesus tunggal. Seorang pendeta Henry ini menyebutkan bahwa MKC ini adalah pengikut Nasrani yang meyakini bahwa Tuhan Tritunggal, tiga menjadi satu. Nah sahabat Sulhuanfilah, dengan menyebutkan seorang Murtadin MKC atau Qosman bin Sunnah ini, pendeta Henry Tan begitu menyetujui atas hukuman yang dituntut oleh jaksa penuntut ya, yakni 10 tahun. Malahan seorang pendeta Henry Tan ini menyebutkan kurang, kayaknya kalau bisa 15 tahun. Itulah, ini mungkin sebuah bentuk dari suatu rasa dari seorang pendeta Henry Tan ini atas penghinaan atau penistaan yang dilakukan oleh seorang Murtadin MKC ini. Pendeta Henry Tan ini sangat-sangat bijak sekali. Ternyata beliau walaupun berbeda agama dengan kita selaku muslim, tetapi dia memahami bahwa perbuatan MKC dalam video-videonya itu jelas-jelas merupakan penistaan atau pelecehan, penghinaan terhadap agama Islam. Dia menyebutkan MKC itu hanya menafsirkan ayat-ayat dan mempelintir ayat-ayat Al-Quran itu yang tidak semestinya dia bacakan.
para ulama kita, para ustadz, pada guru-guru kita tidak menafsirkan ayat-ayat seperti surah Al-Ma'un, seperti surah Al-Fatihah dan yang lainnya yang sering dibacakan oleh MKC ini sangat jauh dari koridor-koridornya, sangat jauh dari aturan-aturan tafsir Al-Quran itu sendiri. Nah, sahabat saudaraku ikhwan fillah, jadi jelaslah buat kita bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh pendeta Henry Tan ini, ternyata MKC juga memang bersalah. Sedangkan Ustaz Yahya Waloni, kata pendeta Henry Tan ini memang bisa dikatakan tidak bersalah ya. Walaupun dia bersalah, kita harus mengkeluarnya, kita harus membukanya bahwa pendeta Ustaz Yahya Waloni ini, kata pendeta Henry Tan, menyebutkan dalil-dalil itu secara qat'i terhadap ajaran non muslim, ajaran mereka ya, berdasarkan dalil-dalil yang pasti. Yang utama itu dalil-dalil yang dibawa, yang diyakini oleh seorang Ustaz Yahya Waloni yang dari Al-Quran. Dan juga ingat bahwa Ustaz Yahya Waloni ini adalah mantan pendeta. Jadi beliau tahu seluk-beluk, tahu apa saja ajaran-ajaran yang ada dalam Kristen. Nah, sahabat saudaraku ikhwan fillah, itulah sebuah video dari seorang pendeta Henry Tan ya, yang begitu bijak sekali. Saya rasa andaikan seluruh pendeta seperti beliau, pendeta Hendan ini, mungkin antar umat beragama ini akan damai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.